selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini kita kedatangan bintang tamu lagi, yaitu Kakak Dana. Jangan lupa subscribe YouTube channel Kakak Dana, Dana's Lives. Yes, Apakah namanya, Kak? Dana's Life. Iya, dan hari ini kita mau bahas tema, karena tadi Kakak Dana tiba-tiba ngasih pertanyaan ke gue, lo mau pindah keluarga negaraan nggak? Hah? Ini orang kenapa tiba-tiba nanya begitu? Ya. Nah, jadi tema hari ini adalah ingin pindah keluarga negaraan, tanda tanya. Dan kakak, Apa sih negatif dan positifnya pindah warga negaraan? tapi sebelumnya gue mau nanya sama Kakak Dana nih, lo pindah keluarga negaraan, Kak? Tidak. Gue juga enggak sih, enggak kepikiran. Masih sering kangen bakso, masih kangen ketoprak, gado-gado, segala macam. Ya masalahnya makan. Bener sih kata Bu Desi waktu itu, inget nggak? Masalah orang Indonesia yang udah tinggal di Jerman itu cuma satu, makanan. Karena emang mau bikin makanan Indonesia sih itu mahal, guys. So sekarang kita mau ngebahas positif dan negatifnya. Kakak Dana nih. Positifnya tinggal di Jerman, jadi warga negara Jerman. Iya, positifnya dulu deh. Banyak, ya kan? Salah satunya adalah ya kita nggak jadi secondary citizen di sini, ya kan? Nggak jadi secondary, kita jadi orang nomor satu. Oh, kita nggak minoritas lah. Nggak Ya. minoritas. Dan itu legalitas itu diakui. Hak-hak kita, yang kedua hak-hak kita sebagai warga negara Jerman langsung diberikan. I see, Ya, oke. seperti ya layaknya istri orang Jerman gitu loh. Gue yang Indonesia tapi diberikan hak sebagai bukan istri ya, orang Jerman sepenuhnya. Oh, Hak-haknya. oke. Satu bisa milih pemilu, Iya sih. ya kan? Bisa apa ya? Pokoknya banyak deh, asuransi langsung naik tuh gua. Terus ada lagi, Kak, paspor Jerman itu paspor yang kuat. Itu satu dari sekian banyak paspor Jerman adalah paspor yang paling kuat. Iya, betul. Karena satu diakui di negara-negara besar. Betul. Ya, itu dia. Jadi bukannya paspor kita nggak kuat ya. Maksudnya kalau kita harus ngurus visa, bos. Iya, benar. Itu yang paling Itu PR susah. banget sih. PR banget. Mau ke Amerika harus bikin visa dulu gitu kan. Kalau Jerman mah visanya tinggal per telepon. Gue mau visa nih, oke. Kalau enggak tinggal bayar. FOI ya. Wah, kan di Jerman, di Indonesia juga Jerman gratis. Iya, 30 hari. 30 hari. Kalau kita di sini, susahnya minta ampun bikin visa Jerman, Bon. Iya, ada lagi temen gue yang nunggu sampai 2 bulan, 3 bulan nunggu buat visa. Ya, Jerman emang paling ketat ya kalau urusan visa. Iya. Jadi kalau kalian mau jalan ke Jerman mendingan masukin sebenarnya ke Belanda lebih enak sih. Lebih gampang. Karena Belanda kan banyak orang Indonesia, turis Indonesia banyak. Gitu guys. Terusnya negatifnya tinggal di Jerman, satu homesick. Kalau gue tuh tipikal orang yang selalu homesick. Karena keluarga gue adalah keluarga kecil, say. Di Indonesia gue keluarga kecil. Keluarga kecil cuma kakak gue, adik gue doang. Udah 2 keluarga, dan kakak gue udah nikah punya anak 2. Dan itu yang gue kangenin, kebersamaan. Lo tau kan kalau gue di Indonesia pasti gue cium sono cium sini, ponakan gue rangkulan sana gelut gitu kan, sini cium di kasur lah segala macem. Itu yang gue kangenin, kebersamaannya. Kalau di sini ponakan gue, kalau gue pengen jangankan cium ya, ya di sini ponakan si Christian, gue pegang ini aja gue mesti tanya dulu, gue boleh megang nggak gitu kan, ini enggak. Itu Iya sih. walaupun dia anak kecil, misalnya sini tante pangku, nggak bisa kayak gitu. Kita harus tanya dulu ke anaknya, tante boleh pangku nggak gitu. Ntar kalau dia ngangguk berarti ya udah dipangku. Itu dia ada apa ya, di sini tuh menghormati lebih tinggi gitu loh. Bahkan anak kecil pun
harus kita tanya gitu loh, lo mau duduk di pangkuan gue nggak, terusnya lo mau gue pegang nggak, sini gandengan sama tante gitu, mau digandeng nggak tangannya, itu mesti di ini. Tapi kalau di Indonesia kan udah sini sini sini, wah itu ikatan kekeluargaannya lebih erat gitu loh kalau di Indonesia. Itu yang gue Iya bener sih, kangenin. gue sama keponakannya Stefan gak terlalu, padahal umurnya udah 18 sampai 19 gitu. Cuma kalau udah ngomongin masalah make up sih memang kita Nyambung memang, kalau yang kayak gitu-gitu memang enak gitu loh. Tapi untuk kedekatan kayak gini nih, Duduk suaminya, iya. iya kan Kayak agak-agak muluk-muluk gimana, gitu. muluk-muluk gitu kan nggak enak kan. Kita agak harus- segan lah ya. agak segan, terusnya harus nanya bos di situ, karena mereka juga punya privacy dan ketidaksukaan tersendiri gitu. Jadi mereka speak up, bisa mengemukakan pendapat mereka sendiri. Itu positifnya di sini. Kalau anak kecil di kita kan nggak mau, terusnya dipaksa, terusnya sini gitu kan, nangis ntar. Di sini nggak ada kayak gitu bos. Ya, tapi gue kangennya ya itu dia, keruntelan sama keluarga gue, making joke. Apalagi ya, kalau gue malam nggak bisa tidur, gue bisa ngobrol sama mpok gue, sama adek gue gitu. Terus nggak enaknya lagi apa ya kalau jadi warga negara Jerman? Kalau meninggal di sini mahal banget sih guys. Ya, Serius deh. amit-amit cabang bayi ya. Amit-amit ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Biaya pemakaman tuh Mahal sih. mahal di sini, ya kan? Soalnya kan di sini tanah mahal, terusan pengurusan itu segala servis di sini ya itu mahal, otomatis segala human service lah. Ibarat kata di sini mahal. Jadi pemeliharaan taman, rumput segala macam memang ada di sini juga, dan itu memang mahal guys. Nah, begitu. Dan sebelum mati kan ada seremoni tuh di gereja. Nah itu seremoni bayar. Wah. Dan itu nggak sedikit bos. Dan setelah seremoni ya di gereja itu ada partinya bos. Kita Iya bener. ngundang orang ke restoran. Iya bener. Gitu tuh orang itu Jerman tuh. mahal. Bener. Soalnya pernah ngalamin gue sekali. Jadi ada saudaranya Stefan meninggal. Abis pemakaman nih guys, abis penguburan. Kayak nggak ada raut muka sedih lagi setelah keluar dari dari pemakaman itu guys. Langsung diajak makan di restoran, gila gue bilang. Semuanya tuh tamu-tamu undangan. Iya. Yang dapat kartu undangan tuh langsung masuk ke restoran. Wow. Gitu. Di sini tradisinya begitu. Jadi kan tuan rumahnya menyajikan makanan untuk tamu-tamu, untuk menghormati tamu-tamu yang sudah hadir di hari yang tidak enak ini gitu loh. Meluangkan waktu tuh di Jerman tuh, aduh buset ya. Waktu adalah segalanya kan kalau di Jerman. Jadinya yang apa, menderita apa sih namanya, yang kehilangan gitu ya, kehilangan sesuatu, itu menjamu mereka. Makanya mahal guys. Mahal. Ih. Kalau di Indonesia kan manggil Pak RT udah langsung tuh gotong royong tuh. Iya. Bikin tenda lah, segala macam Kompak. udah gratis. Terusnya bangku-bangku semuanya udah gratis. Soalnya gue pengalaman bokap nyokap gue meninggal, itu gue sama sekali nggak ngeluarin biaya 1 rupiah pun. Itu full gereja yang nanggung. Ya, Amazing. Malah gereja yang nanggung. kita punya Tabita dulu. Iya. Tabita itu makanya Kompak. deh, sebelum kita masih sehat-sehat gini, mendingan kita nabung ke Tabita. Itu kita ntar pas meninggal dapat peti mati yang bagus, udah servisnya dari Tabita segala macem deh. Itu sampai ke rumah home service loh. Wow. Iya, nyokap gue dulu gitu. Jadi yang berduka itu nggak harus mikir, aduh pilih ini, nyari peti mati, nyari segala macam, catering segala macam, enggak, Tabita. Amazing. Iya, dari ambulan. Iya. Lo tahu sendiri kalau ambulan di rumah sakit itu berapa juta. Ya sih, ambulan, formalin. Formalin segala macam. Aduh. Terus tapi enaknya ada lagi sih, enaknya kalau kita stay di Jerman selamanya.
fasilitas kesehatan di sini memang gue akuin tahu PBGT sih. Top. Ya gue pernah dirawat soalnya kan yang Gua juga. harusnya kelas 3, tapi gue ngerasa anjir ini rumah sakitnya kayak VIP coy. Dan penanganan kita sakit cepat banget. Ya. Lo tinggal telepon, gua sakit, dan gua nggak bisa ke rumah sakit. Ambulans datang loh bos. Ambulan datang 15-20 menit setelah kita telepon. Dan itu ya, dan gue baru tahu ambulan itu juga nyari orang. Jadi selalu standby. Misalnya ambulan di rumah sakit di Outhrop nih, lagi sibuk, langsung ke ambulan yang di kota lain gitu, yang terdekat itu langsung nyaut. Kita siap, langsung luncur gitu. Wow, amazing. Itu ambulan gue dari kota sebelah, kota Rhine. Rhine bener. Amazing. Itu cepet banget. Dan gue tuh dan di sini kebanyakan rumah itu tempat tidur tuh di lantai 2 guys. Jadi lantai 1 ini nih cuma buat dapur sama ruang tamu biasanya kalau di Jerman sini. Jadi itu petugasnya naik ke atas. Naik ke atas rumah ke lantai 2, terusnya bawa stretcher tuh, kursi dorong gitu. Cepet banget deh pokoknya. Amazing ya. Amazing. Dan suami ditelepon, di mana kamu sekarang gitu, istri kamu lagi sakit. Gila sih. Sekarang kita bawa istri kamu ke rumah sakit ini gitu. Nah, bisa nggak kamu datang? Udah. Dan gue tuh sendirian di ambulans, agak khawatir. Tetapi orang ambulansnya itu baik banget. Dia bilang ke gue, tenang aja, suami kamu lagi di jalan. Jadi dia membuat kita lebih nyaman gitu. Itu pas kapan kak? Waktu itu gue tiba-tiba gue nggak bisa napas. Ini gue sakit kayak iga gue sakit. Kayak udah nggak bisa napas deh. Langsung gue telepon Christian telepon ambulan datang 20 menit. Gue dibawa ke sono, ke rumah sakit, di ronsen segala macem kan. Enak dikasih oksigen gue karena kan susah napas kan. Dikasih oksigen dari rumah aja udah. Dia bilang pakai ngomong bahasa Jerman ya, kamu bisa napas. Gue bilang ambition gitu, sedikit gue bilang. Langsung ditaruh itu ke congor gue masker oksigen plok aja. Udah itu nggak AIWO, langsung digotong gue. Iya, mereka nggak mikirin DP dulu ya, DP rumah sakit segala macem. Enggak sama sekali bos. Itu gue ditanya surat asuransi gue, kartu asuransi gue pas gue udah kelar semua. Yang penting nyawa dulu ini diselamatin ya, bukan masalah maninya. Itu sih sebenarnya sumpah dokter kan harusnya kayak gitu. Ya, kalau di gue mesti cari kamar sendiri. Ya kan di Indonesia. Kalau gue pernah pengalaman adek gue juga kak. Adek gue meninggal kan gara-gara itu nunggu DP. Sedangkan bokap gue lagi di luar kota. Ya itu dia yang disesalkan ya, kenapa harus terlambat jadinya. Ya harusnya ditanganin dulu lah. Ini namanya soal nyawa coy. Ya kayak abang gue kan juga gitu juga sama. Abang gue ditabrak Metro Mini. Disangka kan preman. Orang abang gue tato dari sini sampai bawah. Dibawa ke rumah sakit Islam. Boleh disebut merek ya. Dibiarin aja, nggak ada penanganan. Karena rumah gue kan dekat rumah sakit Islam kan. Dibawa ke situ rujukan. Soalnya ini mau preman ini. Mabok, malah supir Metro Mininya dilepas. Parah. Di daerah mana kak? Depan rumah gua. Didiemin, nggak ada penanganan sama sekali. Habis kayak gitu selesai, nggak ditanganin sama sekali. Kira-kira sejam kemudian handphone kakak gue bunyi dari nyokap gue.
diangkat sama susternya sama dokternya gitu kan, diangkat, ini anaknya lagi ini di rumah sakit, ke sono belum ada penanganan juga, belum ditangani juga. Akhirnya udah nyokap gue sama bokap gue bawa abang gue ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Itu juga bayar kan, ambulan bayar, harus bayar dulu. Waktu itu masih 400.000 dulu ambulan, masih murah, 400.000 transfer dari sono udah. Akhirnya abang gue ada darah di otak, Penggumpalan gitu. penggumpalan darah di otak, dan abang gue itu 3 bulan koma karena kata dokternya Terlambat ya, terlambat. Terlambat penanganannya. Terusnya itu juga apa namanya, mak gue itu langsung telepon saudara gue yang di Cina, minta obat itu mutiara Cina itu katanya tuh, mutiara naga. Akhirnya dikasih tuh, kata dokter sih nggak boleh, tapi katanya buat ngeresep darah kan itu kan di otak kan. Akhirnya obatnya cuma segini loh, dibelah jadi 2, suruh minum. Ya puji Tuhan ya, 3 bulan koma, terusnya melek, ya sadar, amnesia. Iya, nggak kenal siapa-siapa. Tuhan. Nggak kenal siapa-siapa, cuma bokap gue katanya, kamu kenal sama saya, kata gue. Enggak, tapi terasa nyaman aja sama kamu, kata abang gue. Tuh balik ke rumah, pulang ke rumah udah setelah amnesia di rumah, udah bangun dari rumah, dari tidur ya, setelah koma, bawa pulang ke rumah gitu juga, nggak mau pakai baju, nggak mau pakai celana dalam, katanya bekas. Iya, anak laki satu-satunya cuma dia di rumah kan ya, katanya itu celana bekas. Iya, bekas lo kali. Enggak, bekas orang lain nih, berasa kagak enak katanya gitu. Ampun, padahal bekas Jadi dia. semua baru semua. Astaga. Baju baru, celana dalam baru, kaos singlet baru, semuanya baru. Karena emang itu dia. Nggak inget. Setelah 1,5 bulan, lagi tidur tiba-tiba muntah. Pior, muntah gitu tempat tidur. Langsung wah gitu kan. Teriak-teriak dia. Ternyata ingat. Pelan-pelan ingat gitu. Kali otaknya Udah mulai bekerja lagi, pusing kan ya, ini memori datang kali ya. Nah, itu dia. Nah, kesini ya ingat, akhirnya ingat lagi. Puji Tuhan itu obat dari Cina itu gila banget. Wow, amazing. Itu dia guys, negatifnya ya. Ya negatifnya kalau kita balik lagi ke sana sih. Sebenarnya udah bagus sih sebenarnya kalau ada BPJS, cuman masalahnya ada orang-orang yang baru pakai BPJS itu setelah ada yang sakit keluarganya. Jadi kayak ya wajar, mempergunakan lah. Iya, jadi kayak wajar sih kalau gua akuin BPJS itu defisit. Ya karena itu yang bayar aja mampet. Iya. Mampet kan defisit tuh gara-gara banyak orang yang make tapi nggak mau bayar. Iya, makanya cuma pas bayar pas sakit doang. Nih gue bayar nih, karena gue sakit gitu kan ya. Ya makanya defisit sih. Karena kan ya fasilitas kesehatan kan di belakang itu orang kesehatan juga harus dibayar kan, dokternya, perawatnya, obatnya. Itu kan juga please, gratis. Gak ada di dunia ini yang namanya gratis. Kencing aja bayar. Ya pan. Terus apalagi nih Kak? Apalagi ya? Negatifnya itu dia kangen makanan. Kangen banget karena kita dari kecil dan besar di Indonesia ya. Lidah sama perut nih nggak bisa. Ya, sampai dibela-belain kok kalau gue nih ya, kalau gue bela-belain ke Asian Store buat beli makanan Mahal Indonesia. Walaupun ya tahu sendiri kan harganya mahal-mahal. Ya kalau gue sih ke Asian Store tuh kira-kira sebulan sekali lah. Nggak bisa bos, setiap minggu ke Asian Store nggak bisa. Bangkrut perusahaan. Bangkrut bos.
Nah, di sini tuh negatifnya nggak bisa nawar-nawar. Kalau di Indonesia masih ada tuh tawar menawar harga kan, kalau di Yes, pasar ya. ya pasar tradisional masih bisa nawar-nawar harga. Kalau di sini nggak ada. Tapi enaknya lagi kalau kita jadi WN Jerman, stay di Jerman lama, mungkin pola pikir kita juga nggak tertinggal ya kan, dalam arti kata pola pikir mereka juga maju loh ternyata. Iyalah. Mereka nggak pusing mikirin, ada sih tetangga lo yang mikirin hidup tetangga. Ada tetangga dia yang ribet guys, jadi nggak, ternyata cuma nggak di Indonesia doang sih yang tetangga ribet. Punya tetangga dan neraka. Tapi ya itu dia, tetangga ya tetangga gitu kan, nggak kayak tetangga di Indonesia ngegosip ya kalau sore. Seneng tuh gue tuh karena gue produk gosip. Ya kalau tetangga di rumah gue sih, kalau gue belanja sesuatu kak, kalau gue udah bawa tentengan dari supermarket, itu biasanya ada aja yang ngeliatin dari atas sampai bawah, bawah sampai atas. Ya. Emangnya Maksudnya apa tuh maksudnya? Gue juga nggak ngerti sih mereka tuh kenapa sih ya suka memperhatikan isi belanjaan gue gitu. Apa Padahal kita bisa belanja di sana pun karena kita kerja kan. Ya. Gitu. Dan sekalian karena gue kerjanya juga tadinya kan di supermarket. Jadi customer service. Kalau beli di situ dapat diskon. Itulah, masih ada tetangga-tetangga yang jealous. Kalau di sini mah bodo amat ya. Oh sih, cuek aja lu mau beli 1 troli, 2 troli. Hidup-hidup lu. Hidup dulu. Itulah yang enak. Kita nggak diganggu dah. Terusnya kagak ada arisan di sini. Iya ya, nggak ada ini ya, nggak ada Arisan arisan ya. RT, RW nggak ada deh tuh. Arisan keluarga, arisan. Nggak ada arisan. Dulu bapak gue rajin banget gila ikut arisan gitu. Mak gue tahu ratu arisan. Karena kan di orang Batak itu kan ada arisan marga, parsahu tahun segala macam. Tapi enaknya kalau abis dari arisan itu Kumpul sih kalau Kumpul. keluarga tuh. Kalau gue ya ada, gue arisan keluarga juga sampai sekarang juga masih ada. Namanya arisan keluarga Gang Doyong. Itu dia. Jadi enak sih ya, arisannya nggak sebulan sekali juga gitu loh. oh kalau gue sebelum sekali terus Nggak sebulan sekali. Arisan kita tuh fleksibel. Yang ikut berapa orang ya udah, misalnya yang ikut cuma 20 orang ya nggak tiap bulan juga mesti datang gitu loh. Jadi bulan depan kapan ada waktu gitu. Oh gue nggak ada waktu nih, kebanyakan yang nggak ada waktu nggak jadi gitu kan. Ya udah bulan depan aja gitu. Dan arisannya juga nggak banyak gitu loh, duitnya tuh nggak banyak. Jadi ya buat, ya intinya ya buat kebersamaan aja sih. orang cuma Kumpul-kumpul. 100.000 satu orang. Iya bener. Kalau ibarat kata 100.000 ketempatan bikin arisan. Iya, belum makanannya makanannya. aja udah lebih dari yang kita dapetin gitu kan. Tapi ya itu dia, Kumpul-kumpulnya itu. kumpul-kumpulnya yang diiniin gitu. Bener-bener. Ya, kalau tiap bulan tapi kita jarang datang juga kan gimana gitu kan ya. Jadi ya dibuat jadi yang kapan nih yang banyak datangnya gitu kan. Oh bulan ini banyak datang, udah diadain deh tuh arisan. Gue jadi kangen dulu. Itu dia hal-hal yang kangen seperti itulah, yang kecil-kecil itu yang buat kita kangen rumah, kangen Indonesia. Bukan hanya makanan Gue aja. kangen rumah sih enggak, karena rumah gue kan udah jadi rumah hantu. Ya kalau gue puji Tuhan sekarang rumah inti di keluarga gue udah dipakai sama kakak gue. Jadi ya dipelihara, Dirawat lah ya, karena memang rumah itu harus dirawat sih. Kerasa banget kalau rumah nggak dirawat. Iya. Ya puji Tuhannya begitu. Terusnya enaknya lagi di Indonesia apa ya? Ya karena banyak teman lah ya. Bisa calling sana calling sini, ya kan, minta bantuan sana minta bantuan sini, masih bisa gitu loh. Ketemuan yuk, bantuin gue dagang ini dong. Ya kan, teman-teman gue tuh ya udah, the power of social media. Ada yang mau ini enggak nih, temen gue jual nih gitu. Ya namanya juga bantu-bantu teman. Tapi lu pengen ngabisin masa tua lu di sini atau Tidak. di Indonesia? Di Indonesia. Jadi nanti lu pengen ngontrakin rumah ini kalau lu mau pindah?
Atau gimana? Kemungkinan gue nggak akan ngontrakin rumah ini. Oh. Nggak bakal gue kontrakin. Eh, Kalau gue tua, gue akan menghabiskan waktu gue di Indonesia, lebih banyak di Indonesia ketimbang di sini. Oh, jadi lu mau tetap Christian tinggal di sini, tapi lu nya Ya. mungkin PP gitu. PP, Bukan. terusnya kalau Christian udah pensiun, bisa bareng sama gue kan urlaub Iya sih. lebih lama lah ibarat kata. Tinggal di Indonesianya. Oh, jadi dibagi-bagi waktu gitu ya. Iya, sama sih rencana gue juga kayak gitu. Makanya udah mulai mau bangun usaha di Indonesia, Kak. Jadi supaya ada alasan balik ke Indonesianya. Terus udah ada rumah tua di Indonesia nanti, terus punya rumah juga di sini. Wow, itu amazing sih. Ya, tapi tinggal ini aja. Soalnya gue pernah ketemu sama orang di Danau Toba. Waktu pas gue sama Stefan jalan-jalan tuh, ada orang Jerman. Dia orang Jerman, udah tua, udah pensiun. Jadi dia kalau musim panas di Jerman, bulan Juni sampai bulan Agustus dia bakal balik ke Jerman. Ya. Tapi setelah itu dia bakal balik lagi ke Indonesia. Mm-mm. Itu gue juga pengen ini, jadi gue sama Stefan tuh jadi terinspirasi kayak gitu. Kayaknya enak juga ya kita 9 bulan di Indonesia, 3 bulannya di Jerman. Bisa diatur 6 bulan lah setidaknya. Ya, 6 bulan lah dibagi-bagi, 6 bulan di sini, 6 bulan di sana. Kayaknya enak ya ngabisin masa tua kayak gitu. Pensiun di sini kan gede lah ya ibarat kata. Enggak Kak, Untuk ukuran Indonesia ukuran Indonesia ya. bisa lah urlaub gitu loh. Karena kita udah punya rumah sendiri kan di sana di Indonesia. Jadi kita ya setidaknya mengurangi budget untuk pergi ke hotel segala macam lah. Karena kalau kata guru gua, kalau kita pensiun di sini tuh kayak nothing, you cannot do nothing. Tapi emaknya Christian tuh sama bapaknya tuh Karena dua-duanya mungkin tadinya kerja, Iya, kerja, terus udah punya rumah sendiri segala macem, udah enak lah. enak. Tapi kalau orangnya masih ngontrak segala macem, Sama itu aja, berat, itu berat. Ya kan ada apa sih namanya? Asuransi pensiun juga Nah di itu, sini. iya benar itu. Makanya Stefan untungnya dia punya 2 asuransi buat yang masa tua. Itu enaknya guys. Jadi masa tuanya Stefan udah terjamin lah gitu. Ke sengsara. Ada duit lah ibarat kata buat makan. Iya. Masih 6 bulan Indonesia, 6 bulan Jerman, itu ide bagus tuh. Makanya gue nggak mau jadi warga negara Jerman, gue takut. Buat apa gitu loh. Gue masih cinta Indonesia kok. Gue juga dinasihatin sama bapak-bapak sih waktu pas ketemu di kedutaan besar di Indonesia, kedutaan besar Jerman di Indonesia, pas ngurus visa nasional. Dia nasihatin gue gini, kamu sebisa mungkin usahain lah jangan sampai pindah kewarganegaraan suatu saat nanti, karena takutnya kayak nanti Om mau tinggal di Indonesia lagi nih kayak susah gitu. Om ini udah jadi warga negara Jerman di negara sendiri, di negara yang melahirkan Om, kata dia gitu. Jadi merasa asing katanya. Iyalah. Ngurusnya susah dokumennya, katanya sih gitu. Dan tahu sendiri kan, satu masih berbelit-belit lah. Iya, Urusan birokrasi. birokrasinya. Birokrasi kita masih ribet sih. Kedua harus punya kuat duit. Betul benar. Ya kalau gue sih problemnya kalau udah kayak gitu ya buat apa balik lagi. Lo udah menghabiskan masa tua lo di sini gitu loh. Lo kalau kayak gitu mau udah terlanjur lah. Istri lo di sini, anak-anak lo juga mungkin sudah warga negara Jerman gitu kan. Ngapain lagi? Kalau udah terlanjur mendingan Ya udah stay aja gitu kan. Udah kalau mau ke Indonesia paling kan urlaub, liburan. Itu tadi makanya mendingan 6 bulan di Jerman, 6 bulan di Indonesia gitu ya. Apalagi gue kalau musim dingin, aduh semua kulit keriput semua. Kulit keriput nih, kulit gue nih, lihat nih. Ini bukannya gue panuan ya. Alergi alergi salju guys. Alergi salju di sini. Itu dia. Sebelum kesini gue tuh bukannya gue nggak mengadaptasi ya. Karena gue kan pacaran sama si Christian, ya kan, di Jerman nih. Sering gue datang ke Jerman, sering banget. Ya tapi kan untuk paling lama sebulan, 3 bulan paling lama. Dan gue milihnya kan summer.
selalu datang ke sini summer, Juni, Juli, Agustus balik lagi ke Indonesia gitu loh. Jadi belum pernah lama pas musim winter di sini. Pas kawin baru deh tahunan, setahun di sini langsung begini bos, item bos kulit gue. Ini bukan ini tadinya borok bos, ini berdarah nih bos. Serius sampai berdarah-darah? Gue garukin bos, Oh. kuku gue kan tajam-tajam Lu sih digituin nih, tajem-tajemin. bos. Jadinya udah garuk, kuku nggak kuat, pakai itu apa jepitan rambut, krek. Itu kalau nggak digaruk loh nih ampun. Gatel banget tuh. Gimana sih rasanya, Kak? Gatalnya kan kayak dikutuk, tau nggak lo, dikutuk gatel. Itu kayak gini nih di sini kayak Ya ampun Tuhan, kayak ada yang jalan-jalan lah ya di kulit lo. Sini nih mau nggak mau itu dia udara guys ya. Ini nggak enaknya di Jerman itu pas winter ya. Pas winter nggak enak, Banyak orang pengen lihat salju, mamam tuh salju. makan tuh salju. Kan gue tadinya juga nggak kepikiran gitu loh. Gue ke Jepang pas salju nggak kenapa-napa, emang agak gatel dikit gitu kulit gue di sini belakang gatel, nggak masalah. Malah gue main-main salju di Korea juga gitu, gue sampai tiduran di salju nggak masalah gitu. Tapi pas lama di sini ternyata salju itu tidak baik buat diriku. Karena kan gue main salju cuma setengah jam gitu kan. Nah gue tinggal di sini tiap hari salju gitu kan, dingin. Ya udah beginilah guys, nggak enaknya udara. Lo harus penyesuaian ya, yang mau tinggal di Jerman penyesuaian dulu setiap musim. Misalnya kalau panas udah lah ya, di Indonesia juga panas gitu kan. Di sini juga guys kalau panasnya itu paling panas banget sampai gegerahan gitu ya. Iya, lebih terik daripada di Indonesia. Serius deh. Serius, tahun kemarin tuh gue 3 hari ini panas. Jadi apa ya, buka baju tidur, jendela buka karena di sini kan nggak ada AC guys. Ya nggak laku lah, yang jual AC di mari mah kagak laku gitu kan, soalnya kebanyakan dinginnya. Di sini daripada panasnya paling 3 hari 4 hari udah kelar gitu kan. Itu tuh. Nah bagi itu nggak enaknya tinggal di Jerman harus cuaca ya. Iya. Ada 4 cuacanya, gas. Menyesuaikan cuaca. 4 musim. 4 musim. Ya, itu. Kalau di Indonesia kan cuma 2 musim, hujan, panas, atau enggak mendung. Ini mendung enggak. Pas keluar hujan, enggak bawa payung, gitu aja. Terus apa lagi, Lon? Menurut lo? Sebenarnya sih banyak ya. Enaknya di WN Jerman ya, di sini lebih aman sih. Menurut gue ya, jarang ada maling lah. Gitu. Itu gue akuin sih, jarang ada maling. Karena gue pernah pengalaman naruh e-bike gue. E-bike itu harganya di atas 1.500-an guys. Di depan rumah, gue tinggal sebentar ke atas, itu kagak hilang bos. Wah, itu kalau dijual bisa 20-an juta bos. Wow. Kagak hilang. Itu kagak hilang. Ya, Itu yang gue kalau di salut sini sih. mah. Tapi kalau di kota besar ya mungkin masih banyak sih. Tapi kalau di kota kecil kayak Tapi Belanda jangan harap loh. ya kalau Belanda pasti ada kleptonya. Oh, jangan kan itu dibobol aja sering. Soalnya kan Belanda negara Sepeda sepeda. ya. Sepeda tuh harganya mahal-mahal cuy. 30 juta, Wah. 40 juta. Serius. Kadang kita beli sepeda ya, malu sama gemboknya guys. Serius. Kita beli sepeda palingan cuma 1 juta 2 juta, tapi gemboknya bisa sampai 5 juta 6 juta. Beli gemboknya doang guys. Bener-bener. Buat anti maling Bener. gitu. Harganya segitu, minimal 3 juta 4 jutaan tuh harga Bagusan gemboknya ya. di sini. Jadi beli sepedanya cuma 2 juta, harga gemboknya 3 juta. Lucu banget dah kalau dipikir-pikir ya. Terusnya santai sih kalau gue bilang mah ya, santai di Indonesia. Iya. Orang-orang Santuy. santuy. itu enaknya di Indonesia, santuy orang-orangnya. Sini orang-orang harusnya cepet zak. Make appointment
harus datang. Kalau enggak lo harus telepon, saya cancel. Apapun ya, benar-benar. Apapun itu Harus saya pakai. harus cancel. Kalau enggak lo di blacklist lo. Bos, apa lu dimakan burung, Bos? Mantap, Iya. Bos. Udah banyak burung, mau gimana? Mungkin ini naruh orang-orang sawah. Tapi burung juga butuh makan. Kasihan sih. Kita lihat aja seberapa banyak ntar apel gua yang ini yang tumbuh. Yang bisa dimakan ya, Nah, Bos. itu kan proses kan, ini kan juga proses kehidupan. Oke, Bos, kita udah 35 menit. Oke, kita closing aja videonya. Jadi jawaban kita udah jelas, guys. Kita tidak akan pindah kewarganegaraan. Dan Cinta Indonesia, Ih, cinta Pancasila. masa om gue lucu banget deh. Apa? Om gue yang di Solo, masa dia cerita ke orang lain kalau gue, karena gue udah tinggal di Jerman, itu dia mikirnya kalau gue tuh udah pindah kewarganegaraan. Aduh. Padahal belum tentu orang yang udah tinggal di luar Jerman. tinggal di luar negeri itu berarti dia pindah kewarganegaraan. Wow. No, enggak. Itu masih banyak Paspor banget. kita masih paspor hijau. Iya, paspor kita masih paspor Indonesia. Kita cuma numpang izin tinggal doang di sini. Iya. Makanya kita juga tiap tahun diusahakan sebisa mungkin untuk pulang ke Indonesia, melepas rindu dengan Keluarga. Indonesia. Kalau keluarga sih sebenarnya enggak juga, Kak. Kasusnya beda ya sama gue ya. Iya, kalau lu akrab, kalau gua makasih, alhamdulillah ya. Oke, guys, kita closing aja, kita tutup videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video keluarga Batak di Jerman hari ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye, God bless you semuanya. God bless. We love you.